Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Hashtag dukung gugatan ijazah palsu viral, netizen, ingat petuah Din Syamsuddin hal curang. Pagi ini, tanggal 9 Oktober tahun 2022, salah satu hashtag yang masih menggema dan trending di Twitter adalah dukung gugatan ijazah palsu. Hal ini bermula dari dugaan bahwa Presiden Indonesia ini menggunakan ijazah palsu saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden RI, Joko Widodo ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan tersebut pun sudah didaftarkan oleh Bambang Tri dan menunjuk Ahmad Hozinuddin SH sebagai kuasa hukumnya. Gugatan ini juga sudah terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT G 2022 PN JKT PES. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Hashtag yang viral mengenai dukung gugatan ijazah palsu ini pun akhirnya mengingatkan warganet tentang salah satu petuah Din Syamsuddin. Pada tahun 2019 silam, banyak artikel yang memuat petuah dari orang nomor satu di Muhammadiyah tersebut pada zamannya. Lantas apa sebenarnya petuah dari Din Syamsuddin tentang kecurangan tersebut? Dilansir dari sangpencerah.id yang menuliskan judul artikel, Din Syamsuddin, pemimpin yang curang akan membawa musibah berkepanjangan. Hal inilah yang membuat warganet bertanya-tanya kembali dan membuat viral hashtag tersebut. Mereka yang melihat duka demi duka yang terjadi di bumi pertiwi ini bisa menjadi akibat dari kecurangan yang pada akhirnya membawa malapetaka tak berkesudahan. Din Syamsuddin pun pernah berucap bahwa pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah selanjutnya. Pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan bagi bangsa dan negara, dikutip Oltet dari sangpencerah.id pada tanggal 9 Oktober tahun 2022, seperti apa sih nasihat Din Syamsuddin waktu itu? Dikutip dari sangpencerah.id, Din Syamsuddin, pemimpin yang curang akan membawa musibah berkepanjangan. Berdasarkan konstitusi asas pemilu adalah jujur, adil, transparan dan akuntabel. Maka KPU sebagai penyelenggara harus memastikan proses penghitungan suara dan penetapan hasil berlangsung berdasarkan asas tersebut, khususnya jujur dan adil. Jika KPU tidak berlaku jujur dan adil, maka pemilu atau Pilpres 2019 akan mengalami cacat konstitusional, kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. M. Din Syamsuddin, Selasa, tanggal 30 April tahun 2019. Jelas Din, berbagai laporan atau pengaduan tentang kecurangan harus ditabayunkan, yakni diverifikasi atau dijernihkan. Jika laporan kecurangan tersebut tidak terbukti, maka itu merupakan fitnah. Namun jika terbukti ada kecurangan, maka itu adalah musibah atau malapetaka dalam kehidupan kebangsaan kita, ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan bagi bangsa dan negara, lanjut Din. Kepada segenap keluarga besar bangsa, lanjut Din, perebutan tahta telah menimbulkan silang sengketa di antara kita. Maka jangan biarkan silang sengketa memecah belah persaudaraan. Mari selesaikan silang sengketa secara jujur dan adil, dan jangan ada dusta. Terakhir, Din mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya, tegakkanlah kejujuran dan keadilan, karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah kebohongan, termasuk kecurangan, karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan dan keburukan mengantarkan ke neraka. Sementara itu ketika kita melirik rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tahun 2020 silam. Dikutip dari tirto.id, rancangan Undang-Undang, RUU, Cipta Kerja, sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka, tak hanya berpotensi merugikan kaum buruh dan mengabaikan sektor lingkungan hidup. RUU dengan konsep Omnibus Law ini juga mengatur soal pendidikan serta berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar. Hal itu dimungkinkan karena dalam draft Omnibus Law RUU Cilaka,
terdapat 3 pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PDF, yang akan dihapus. Ketiga pasal itu antara lain, 67, 68, dan 69. Pasal 67 yang dihapus terdiri dari 4 ayat, yaitu 1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. 2. Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan pasal 21 ayat 5 dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. 3. Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar pasal 23 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. 4. Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Itu artinya ancaman pidana kepada orang, organisasi dan penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah dan sertifikat palsu hilang. Ancaman penggunaan gelar akademik tanpa izin juga hilang. Lembaga pendidikan yang melakukan tindak penipuan dan pidana juga hilang ancaman pidananya. Pasal 68 yang dihapus terdiri dari 4 ayat, yaitu 1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. 3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah, 200 juta rupiah. 4. Setiap orang yang memperoleh dan atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 1 dan atau ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Konsekuensi dari penghapusan pasal tersebut adalah orang yang memalsukan dan membantu pemalsuan ijazah, sertifikat, gelar akademik dan lainnya tidak diancam pidana lagi. Sementara pasal 69 yang juga dihapus terdiri dari 2 ayat, yaitu 1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan ayat 3, yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Penghapusan tersebut artinya, lagi-lagi orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademik palsu, tidak dipidana lagi. Dosa intelektual, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, Ubaid Matraji mengkritik keras penghapusan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas oleh RUU Cilaka. Ia menilai RUU Sapu Jagat itu seperti dibajak oleh pihak-pihak tertentu di ranah pendidikan. Ini aturan ngawur, Omnibus Law RUU Cilaka telah dibajak oleh penjahat-penjahat pendidikan, kata Ubaid saat dihubungi reporter Tirto, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2020. Menurut Ubaid, RUU Cilaka sangat berbahaya di ranah pendidikan, karena akan membuka celah untuk melanggengkan praktik-praktik pemalsuan ijazah. Sebab, kata Ubaid, mau bagaimanapun, orang-orang yang melakukan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar yang telah banyak terjadi selama ini, memang harus dipidana. Karena ini kesalahan besar terkait dengan dosa intelektual,
Aturan ini wajib ditinjau ulang karena ada kesalahan-kesalahan fatal semacam itu. Jika tidak, maka menginspirasi orang untuk melakukan curang, kata dia. Kritik senada dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, Satriwan Salim. Ia mengatakan penghapusan pasal-pasal tersebut menjadi preseden buruk yang menandakan kemunduran di dunia pendidikan. Ini justru kemunduran dalam dunia pendidikan. Sepemahaman saya adanya ancaman pidana terhadap tindakan pemalsuan ijazah, mendirikan kampus abal, dan seterusnya. Itu spesifik kejahatan pendidikan yang diatur UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, yang merupakan lex specialis, kata Satriwan saat dihubungi reporter Tirto, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2020. Dengan adanya Omnibus Law RUU Cilaka, kata Satriwan, seolah-olah cara apapun dihalalkan demi tujuan lapangan kerja. Padahal dunia sekolah atau dunia pendidikan itu tujuannya untuk menyiapkan karakter anak bangsa yang baik, bukan menciptakan robot-robot pekerja, kata dia. Kemendikbud terlibat. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Ainun Naim membenarkan kalau Omnibus Law RUU Cilaka ikut membahas ranah pendidikan. Ainun bahkan membenarkan keterlibatan lembaganya dalam penyusunan draft RUU Cilaka yang ramai diprotes buruh dan masyarakat sipil. Iya, RUU Cilaka bahas pendidikan, itu masih dibahas. Memang di internal kementerian itu dibahas, tapi kan belum selesai. Masih dibahas dengan antar kementerian, kata Ainun saat ditemui wartawan Tirto setelah rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Ainun tak mempermasalahkan penghapusan pasal 67 hingga 69 yang mengatur tentang pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar yang harus dipidana. Ia berdalih, ketentuan pemalsuan sebuah dokumen sebagai tindak pidana sudah diatur oleh peraturan lain. Namun demikian, Ainun tak menjelaskan peraturan yang mana. Ya, kalau pidana itu, kan, sudah ada diatur di peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana. Jadi enggak usah diatur lagi. Kan, sudah ada, itu kan termasuk pemalsuan apa saja. Pemalsuan masuk pidana, iya. Jadi enggak usah masuk lagi ke peraturan pendidikan, kata dia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tak berkomentar apa-apa saat ditanya reporter Tirto usai rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Kamis sore, 20 Februari 2020. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, malah lebih parah. Ia mengaku tak tahu kalau ada pasal-pasal UU Sisdiknas 2003 yang dihapus di RUU Cilaka. Maaf, saya belum tahu, kata dia lewat pesan WhatsApp, Rabu, 19 Februari 2020, malam.